medis. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bencana banjir. Masih semangat belajar di rumah kan? Sekarang kita akan belajar bersama salah satu staf di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yuk! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam rangka menyampaikan sebuah gambaran tentang pendanaan yang dalam ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bupati, yang mana ini perlu kita sampaikan pada adik-adik supaya adik-adik paham dan tahu apa yang menjadi penyebab tentang bencana. Adik semuanya sudah tahu yang namanya bencana? Nah, kalau belum tahu, ini Pramanda akan sampaikan bahwa sebagaimana ini adalah amanah undang-undang dari pemerintah nomor 24 tahun 2007 yang bahwasanya bencana adalah tanggung jawab bersama. Dan untuk ini kami selaku tim BPBD Kabupaten Pati akan menerangkan yang namanya bencana. Ya. Bencana adalah sebuah peristiwa, ya, peristiwa entah itu dari peristiwa alam yang membawa sebuah kerusakan, baik yang di darat, di laut, udara, karena adalah ulah tangan manusia itu sendiri juga sebagai alam. Nah, bencana ini perlu kita cermati dan penanganannya, yang mana dalam hal ini para masyarakat banyak yang lalai, banyak yang tidak memperhatikan. Kadang-kadang adik-adik lalai di dalam bersikap, ya, seolah-olah ini tidak akan membawa sebuah peristiwa, padahal walaupun kecil itu dampaknya luar biasa. Contohnya bencana banjir, ya, bagaimana tidak kita membuang plastik sembarangan, kita membuang sampah di sungai, di selokan. Ini dampaknya kalau kita kaji lebih spesifik, kenapa bencana terjadi? Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Adik semuanya, perlu saya sampaikan bahwa bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kalau adik-adik melihat di dalam sebuah simbol BPBD atau BNPB itu ada segitiga, di mana segitiga simbol daripada kebersamaan, kerjasama antara pemerintah, ya, masyarakat dan dunia usaha, ya. Sehingga kalau ini bisa terjalin dengan baik, insya Allah penanggulangan bencana ini bisa kita atasi bersama-sama. Setuju ya adik-adik semuanya, ya? Baiklah. Untuk itu adik-adik juga perlu tahu bahwa ketika terjadi bencana alam, mungkin suatu saat di tempat adik-adik, terutama sekitar sungai yang tempatnya itu kalau banjir bisa meluap, adik-adik perhatikan
kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah memberikan beberapa tanda-tanda atau rambu-rambu di beberapa desa, ya, termasuk desa-desa yang alur sungainya dekat desa itu. Ya, di antaranya lihat aja semuanya ada tulisan semacam ini. Ini adalah rambu-rambu peringatan titik kumpul. Titik kumpul ini terjadi ketika ada sebuah peringatan tanda bahaya di masyarakat, di kampung, di sebuah RT yang adik-adik tempati, terutama di pinggir sungai. Kalian harus berkumpul di tempat di mana sudah disediakan titik kumpul. Ada tandanya ini, ya, paham ya adik? Ini sudah diseragamkan. Ini dimanapun berada, di kantor atau jadi bencana kebakaran, di sungai, kampung yang dekat sungai. Ini titik kumpul ada, ya. Terus kemudian adik-adik, supaya tidak terjadi salah arah, terjadi bencana, maka para masyarakat termasuk ketika terjadi bencana banjir, ada suara peringatan, ada tulisan jalur evakuasi, ya. Jalur evakuasi ini adalah bagaimana ketika masyarakat kalian dikumpulkan akan diarahkan ke jalur evakuasi. Ada tempat-tempat atau jalur di jalan desa yang sudah dipasang seperti ini, sehingga masyarakat itu satu tujuan, satu arah untuk menuju penyelamatan, ya. Nah, ini hanya 2-3 tanda yang memang akan memandu ketika terjadi sebuah bencana. Jelas lihat ya gambarnya. Nah, ini supaya bisa dipahami agar apa yang menjadi satu acuan kebencanaan itu bisa kita pas bersama. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa bencana yang terjadi ada 3 fase: pra bencana, saat bencana, darurat, dan pasca bencana. Oke, adik-adik semuanya, untuk lebih memperjelas, mari kita nanti menuju ke lapangan, beberapa alat-alat yang evakuasi atau alat-alat kebencanaan yang kita tampilkan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati. Baiklah adik semuanya, di sini kita berada di sebuah bangunan, di mana bangunan ini menyimpan berbagai macam peralatan, mulai dari mobil, perahu, gudang logistik di sebelah saya. Baik ya, ini kalau kita sampaikan bahwa ketika terjadi sebuah bencana banjir misalkan yang dimana adik-adik bermukim ini yang kita utamakan adalah persiapan logistik, mulai dari truk, ya. Truk itu truk bisa serbaguna ini, ya. Belakang ini adalah truk serbaguna, di mana ini bisa memuat logistik kiriman untuk barang-barang yang dibutuhkan para pengungsi masyarakat yang butuh pertolongan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi truk ini bisa memuat sampai 30 orang ketika terjadi bencana dan ketika untuk evakuasi. Evakuasi itu memindahkan korban ketika terjadi banjir. Ini menjadi satu sarana untuk menunjang kegiatan evakuasi. Kemudian sebagai stok untuk persediaan air, kami juga menyediakan beberapa truk tangki namanya ini, ya. Ini untuk stok air bersih, di mana ketika para pengungsi, para korban ini juga membutuhkan air bersih, ini kita siapkan. Nah, termasuk ini yang kita lihat, ini ada perahu ini bisa memuat sampai 20 maksimal 25 orang, ya, untuk mengangkut pengungsi dari tempat yang berbahaya, dari genangan air yang meninggi sampai ke tempat yang aman. Ini kita gunakan perahu ini, ya. Ini juga perahu fiber ini kecil-kecil untuk rumah tengah kota. Ini bisa menampung 3-4 orang, ya. Yang ini perahu karet, ini untuk penyelamatan. Perahu karet ini untuk penyelamatan ketika terjadi bencana, ini bisa digunakan untuk para relawan untuk penyelamatan para korban, baik yang berada di sungai maupun di tempat-tempat pengungsian, ya. Kita beberapa memang butuh perawatan karena memang ini sekali waktu juga perlu kita pompa, karena ini setiap 1 bulan sekali ada satu pengurangan dari tekanan udara. Ini ada beberapa tenda, ya, ini hanya sebagian kecil. Ada beberapa tenda
tenda keluarga, tenda pengungsi, di mana ketika terjadi sebuah peristiwa akan didirikan untuk membuat dapur umum, tempat pengungsian, ya. Nanti ya, tempat pengungsian adalah tempat untuk menampung para korban. Nah, di belakang saya ini adalah terlintas, kita lihat ada 2 gudang. Ini menyimpan berbagai macam keperluan logistik dari mulai beras, mie, air mineral, kecap, dan sebagainya yang menyangkut kebutuhan tiap hari. Ya, sementara ini yang saya sampaikan intinya bahwa Badan Penanggulangan Bencana ini adalah badan untuk koordinasikan beberapa kepentingan yang bisa menampung pertolongan pada masyarakat, sehingga ketika terjadi bencana bisa kita tangani bersama-sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sudah jadi semuanya ya. Nah, bagaimana penjelasan mengenai bencana banjir tadi? Sudah paham kan? Pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan, dan kalau beraktivitas jangan lupa memakai masker. Selain itu, cuci tanganmu setelah beraktivitas. Dadah!